Orang jujur dan bajingan lebih cocok. Sementara Su Wuzu tersenyum santai ketika dia menjawab, embusan angin bertiup di atas bebatuan, membuatnya lebih dingin. Penyanyi itu meniup embusan angin ini, seperti pukulan, dan tubuhnya tiba-tiba jatuh ke tanah. Dai Tianyao mengerutkan kening, wajahnya berubah drastis, dia ingin berdiri tiba-tiba, tetapi menemukan bahwa tubuhnya seperti membatu, seluruh tubuhnya lemah, kekuatannya tidak dapat dimobilisasi sama sekali. Su Wuzu duduk di atas meja batu, meskipun ekspresinya tidak berubah, tangannya mengangkat bahu dengan lemah, dan gelas anggur yang dipegangnya jatuh ke tanah. Apakah itu iblis murid Dai Tiantian berkontraksi? Su Wuzu memahami keadaan Dai Tiantian. Wanita ini seharusnya tidak bergabung dengan iblis itu. Beralih ke bebatuan di halaman, Dai Tiantian juga melihatnya. Ada bebatuan di tengah halaman, dan ada batu besar di dalamnya, baru saja semua orang tidak peduli. Pada saat ini, melihat batu hitam besar dengan serius, itu sebenarnya dibentuk oleh ular sanca raksasa. Ular piton raksasa itu bersembunyi di samping bebatuan, dan pada saat ini ia tampak santai, dengan mulut terbuka. Anak surat merah terus meludah. Tubuh ular mulai bergerak, bongkahan batu diluruskan, dan ular piton hitam setebal ember berenang ke arah beberapa orang. Ular ini berenang, dan suasana jahat di sekitarnya menjadi semakin kuat. Ular piton besar menatap Su Wuzu dan Dai Tiantian, dan berkata, "Hehe, makan begitu banyak darah bisa membuatku berubah dalam sekejap." Dai Tianyao menatap ular piton raksasa itu dan mengancam dengan suara dingin, "Berani menyakitiku dan menghancurkan klanmu. Kelompok etnis saya triliunan-triliun, Anda ingin menghancurkannya, bahkan jika Anda ingin menghancurkannya." Huruf ular monster piton ini sangat mengerikan. Setan kecil yang berani memasuki Akademi Jixia untuk mengacaukan situasi. Kamu sedang mencari kematian, teriak Dai Tiantian. Tapi kamu akan mati di mulutku, haha, kamu telah menelan banyak makhluk hidup, ini pertama kalinya kalian berdua. Sangat berdarah. Ular piton raksasa membuka mulutnya yang berdarah dan hendak menelannya ke arah Su Wuzu dan Dai Tiantian. Tetapi pada saat ini, Su Wuzu, yang baru saja jatuh tak berdaya, tiba-tiba meledak, Zhao Tianyin langsung menembak, dan menekan piton. Piton raksasa tidak pernah membayangkan bahwa masih ada orang yang bisa melawan, dan telapak tangan Zhao Tianyin tercetak padanya, dan dia mengeluarkan suara yang tajam. Tubuh berguling ke satu tempat seperti batu besar. Tubuh ular sanca itu sangat keras, dan telapak tangan Su Wuzu tidak membunuhnya. Namun, itu juga memukulnya dengan keras. Su Wuzu melewatkan kesempatan ini, melompat langsung ke sisi ular sanca raksasa, mengeluarkan pedang panjang yang dibawanya, dan menempelkan pedang ke kepala ular sanca raksasa. Tapi jujur, jika Anda pindah lagi, Anda akan terputus. Su Wuzu memandangi ular sanca raksasa. Ular sanca raksasa itu sebenarnya tidak sekuat itu. Dilihat dari aura yang ditampilkannya, paling-paling sebanding dengan aura bawaan manusia tingkat 10. Hanya saja, racun itu mengerikan, dan bahkan Dai Tiantian tertipu. Tidak mungkin, ini adalah racun yang dilahirkan orang dewasa, dan tidak ada seorang pun di bawah pembudidaya hebat yang bisa mengabaikannya. Bagaimana mungkin Anda tidak direkrut? Piton raksasa tidak bisa mempercayainya. Apa yang dia andalkan untuk menelan para prajurit para dewa itu adalah racun ini. Tapi sekarang ada orang yang tidak takut dengan racun ini, bagaimana ini bisa diterima olehnya? Racun yang diberikan oleh orang dewasa, bagaimana Anda bisa tidak takut sampai Anda menjadi seorang kultivator yang hebat? Dai Tiantian juga terpana, tidak pernah berpikir bahwa Su Wuzu tidak pernah direkrut. Tetapi dia segera menyadari bahwa ini adalah seorang dokter, dan reaksinya terhadap racun pasti lebih sensitif daripada reaksinya sendiri. Benar saja, dia mendengar Su Wuzu berkata, "Masuklah ke rumah sakit ini." "Nak,
Saya merasa bahwa yin dan yang terlalu tidak seimbang. Saya pikir Dai Tiantian yang bekerja sama dengan Anda. Dikirim ke pintu Anda, tepat, Yu Feng akan sangat menyukai Anda. Efek racun tidak berlangsung lama, dan Dai Tianyao segera pulih. Dai Tiantian, yang telah mendapatkan kembali kebebasannya, akan meneteskan air. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan terbalik di selokan. Setan kecil, yang hanya ada di alam bawaan, hampir membersihkannya. Siapa dia penyihir yang telah dibicarakan oleh dunia luar? Dia tidak ingat banyak tentang Tian Jiao yang mati di tangannya. Tapi sekarang, jika ini menyebar, dia akan menjadi lelucon. Dai Yao Yao langsung mengambil tindakan untuk menekan dan menghajar monster ini hingga sekarat. Melihat monster itu akan dipecahkan dengan satu gerakan, ular piton raksasa menjadi ketakutan. Saya dikirim oleh orang dewasa dengan sepenuh hati. Jika Anda membunuh saya, orang dewasa tidak akan membiarkan Anda pergi. Siapa Anda? Tuanku Dai Tiantian berkata dengan sengit. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang akan menghancurkan kultivator hebat ketika dia terlibat? Piton itu ketakutan. Biarkan aku pergi, aku akan membawamu untuk menemukan orang dewasa. Tentu saja Dai Tiantian tidak akan percaya omong kosong seperti itu. Pertarungan antara praktisi hebat belum gilirannya untuk berpartisipasi. Seseorang akan menangani ini. Melihat bahwa Dai Tiantian hendak menyingkirkannya, Su Wuzu buru-buru menghentikannya, dan kemudian berkata kepada ular piton raksasa, aku tidak akan membunuhmu ketika racunnya baru saja dikeluarkan. Racun ini adalah hal yang baik, diam, tidak berwarna dan tidak berasa. Jika bukan karena obat yin dan yang, akan sulit untuk mengetahuinya. Jatuh ke tangan Su Wuzu, ular piton raksasa itu tidak punya kesempatan untuk melawan. Segera, 5 botol giok dimuntahkan dari mulut ular piton. Su Wuzu juga mempelajari metode yang digunakan di dalamnya. Cukup untuk langsung memecahkan botol giok. Kabut beracun di dalamnya dapat menembus ke udara dan dapat langsung mengubah orang menjadi membatu. Tetapi selama Anda menahan napas, Anda tidak akan takut dengan racun ini. Mendengarkan artinya, racun ini adalah racun kehidupan orang dewasa, dan sangat langka. Kali ini, dia sengaja membuat masalah untuknya, dan ini diberikan kepadanya. Dai Tian melihat 5 botol batu giok dan mengambil tindakan untuk merebutnya. Meskipun Su Wuzu merespons dengan cepat, dia juga mengambil 2 botol. Pelit gumam Dai Tian, tetapi langsung tertawa. Meskipun racun ini memiliki banyak kelemahan, efeknya juga sangat baik ketika tidak terduga. Racun kehidupan kultivator besar tidak habis-habisnya pada titik ini saja. Tidak heran bahkan diri sendiri harus belajar tahu. Apakah Anda memiliki seseorang di sini yang dapat mengirimkannya ke Sekte Santian? Su Wuzu bertanya pada Dai Tian. Mengapa mengirimkannya ke agama Santian? Tanya Dai Tian. Bukankah Yu Feng sekarang adalah bos dari sekelompok prajurit? Aku akan memberinya prestise, kata Su Wuzu sambil tersenyum. Dai Tian langsung mengerti apa yang dimaksud Su Wuzu. Saya memiliki hati seperti itu. Hei, kultus Santian baru saja menantangmu, dan akan menyalahkan orang lain karena berkolusi dengan iblis. Bagaimana ini bisa dianggap berhati hitam? Para murid dari Sekte Santian tidak ada hubungannya dan hanya tahu bahwa mereka bermain-main dan menantang dan tidak melakukan pekerjaan yang benar. Saya mengoreksi mereka dan menemukan sesuatu untuk dilakukan untuk mereka. Jadi bukan untuk menganggur. Su Wuzu menjawab, apakah kamu ingin melakukan ini? Giggle, tentu saja aku mendengarkanmu. Hanya saja, Yu Feng belum tentu mau mendengarkanmu. Dia adalah anak yang hilang yang telah dalam masalah. Bisakah dia menyinggung Sekte Sinar Matahari untukmu, kata Tian. Su Wuzu berkata kepada penyanyi itu, kamu pergi dan beritahu Yu Feng, katakan saja apa artinya berada di rumah bordil setiap hari. Ada lebih dari 10 juta wanita di dunia ini, dan kamu harus memiliki selera hidup. Akademi Jixia tidak dapat menyingkirkan iblis itu,
dia akan menyingkirkannya sekaligus. Begitu banyak wanita cantik dari keluarga bangsawan harus dikagumi. Yu Feng, yang bersama pelacur Jin Fengqing, tiba-tiba diusir oleh beberapa penyanyi. Ini membuat Yu Feng hampir melarikan diri. Bagaimana Anda bisa terganggu pada saat kritis ini? Namun, penyanyi itu segera menyampaikan rencana dan kata-kata Su Wuzu kepadanya. Yu Feng langsung terjerat, dan menyinggung. Yang menjulang mengajarinya bahwa dia tidak ingin melakukannya. Tapi, cetak biru indah Su Wuzu untuknya sangat diinginkan. Dalam hidup, apa yang lebih penting dari seorang gadis?